kita jumpa lagi dalam mata pelajaran IPA. Untuk mata pelajaran IPA kali ini, kelas 8, kita akan belajar bersama-sama tentang sistem gerak pada manusia. Ya, teman-teman bisa melihat sekilas ya gambarnya. Kalau kita membahas sistem gerak pada manusia itu tidak jauh-jauh kita bahasannya dari tulang dan otot. Ya. Jadi sistem gerak itu terdiri dari tulang dan otot. Ya, kalau pada gambar yang ada di sini, ini yang merah ini adalah otot ya teman-teman. Kemudian yang putih ini adalah tulang. Ya. Tulang itu sendiri disebut sebagai alat gerak pasif. Ya. Ini kenapa? Karena tulang itu sebenarnya tidak dapat bergerak sendiri tanpa melibatkan otot. Sedangkan yang otot itu disebut sebagai alat gerak aktif. Kenapa? Karena memiliki protein, aktin, dan miosin yang mampu menyebabkan kontraksi. Nah, ini adalah alasan mengapa tulang dan otot disebut sebagai alat gerak pasif dan aktif. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang struktur rangka. Tadi ada tulang, kemudian sekarang kita rangka. Sebenarnya rangka itu apa? Rangka itu adalah satu kesatuan dari tulang-tulang. Jadi gabungan berbagai macam tulang itu namanya rangka. Nah, untuk jenis tulang berdasarkan bentuknya itu ada 4 ya teman-teman. Ya, yang pertama adalah tulang pipa. Ya, teman-teman bisa melihat tulang pipa itu bentuknya memanjang seperti ini ya, seperti pipa, bulat memanjang. Contohnya itu tulang pada lengan atas gitu ya, tulang hasta, kemudian tulang pengumpil ya. Hasta pengumpil ini antara pergelangan tangan sampai siku ya teman-teman, itu ada 2 tulang ya, hasta dan pengumpil. Kemudian ada tulang paha, tulang kering, dan tulang betis ya. Ini contohnya seperti ini ya, ini jenis tulang pipa. Nah, pada bagian tulang pipa itu ternyata ada beberapa bagian ya. Ada beberapa bagian pada tulang pipa. Di sini ada istilahnya, ada epifise. Teman-teman bisa melihat gambar di sini. Ada cakra epifise atau diafise, ada metafise seperti itu. Nah, untuk epifise ini adalah ujung tulang atau yang berbentuk bonggol pada tulang pipa ya. Jadi ujung-ujung tulang yang berbentuk bonggol pada tulang pipa namanya epifise. Kemudian yang bagian tengah ini namanya diafise. Bagian tengah namanya diafise. Seperti itu ya. Kemudian pada bagian ujung epifise ini ada bagian yang aktif membelah ya, namanya cakra epifise atau metafise. Di sini adalah daerah yang aktif membelah pada tulang ya. Itu pada bagian tulang pipa. Kemudian selanjutnya adalah tulang pipih. Pipih itu cenderung gepeng ya. Pipih ya seperti ini ya, gepeng, tipis dan gepeng. Contohnya pada tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belikat. Kemudian selanjutnya adalah tulang pendek. Tulang pendek ya bentuknya pendek ya. Contohnya pada tulang telapak tangan dan tulang telapak kaki. Ya, ini tulang pendek, sesamoid. Kemudian selanjutnya ada tulang yang bentuknya tidak beraturan. Nah, tidak beraturan ya, tidak memiliki bentuk tertentu. Contohnya adalah tulang pada wajah dan ruas tulang belakang. Ini ruas ya teman-teman, tertutup ini, baru ru ya. Tulisan asnya tertutup. Jadi tulang pada wajah dan ruas tulang belakang itu bentuknya tidak beraturan. Itu tulang berdasarkan bentuknya. Selanjutnya tulang berdasarkan jaringan penyusun. Ya, tulang berdasarkan jaringan penyusun ini ada 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Ya, tulang rawan ini mengandung kolagen bersifat lentur yang fungsinya sebagai bantalan hubungan antar tulang. Ya. Kemudian yang kedua tulang sejati atau tulang keras. Nah, tulang keras ini proses terbentuknya melalui proses osifikasi atau penulangan. Fungsinya dari tulang keras ini untuk penyusun
rangka dan pelindung organ vital. Contohnya tulang dada ya, itu kan keras ya, itu untuk melindungi organ vital yang ada di dalam itu, yaitu ada jantung, ada hati, seperti itu. Kemudian tulang rawan, selain sebagai bantalan hubungan antar tulang, ini teman-teman bisa memegang telinga atau hidung masing-masing ya. Nah, itu kan lentur ya teman-teman. Nah, itu juga terdiri dari kandungan kolagen yang membentuk tulang rawan. Jadi itu sebenarnya tulang ya, bagian telinga dan bagian hidung. Yang contoh tulang rawan pada penghubung antar tulang di ini, seperti ini ya. Di ujung-ujungnya penghubung antar tulang, ini adalah contoh tulang pipa ya. Ujung-ujungnya ini dari tulang rawan juga. Atau mungkin teman-teman pernah memakan, bukan pernah ya, bahkan mungkin sering ya, paha ayam goreng gitu ya. Nah, di paha ayam goreng itu ujung-ujungnya kan ada yang berwarna putih ya, yang kalau dimakan itu bunyinya keras seperti itu ya. Nah, itu yang warna putih itu sebenarnya adalah tulang rawan. Baik, untuk selanjutnya tulang berdasarkan letaknya ya. Tadi kita sudah belajar tulang berdasarkan bentuknya, yang kedua tulang berdasarkan jaringan penyusun, dan yang ketiga tulang berdasarkan letaknya. Itu ada 3. Yang pertama tulang tengkorak, namanya berdasarkan letaknya, berarti letaknya ada di kepala. Iya, jadi tulang tengkorak ini fungsinya apa? Untuk melindungi otak dan pembentuk wajah. Jadi tulang tengkorak itu untuk pelindung otak dan sebagai pembentuk wajah. Nah, teman-teman bisa melihat ini. Ada tulang dahi ya. Silakan teman-teman sambil diperagakan ya. Tulang dahi, ayo dipegang dahinya. Kemudian tulang ubun-ubun, dipegang ubun-ubunnya. Kemudian tulang belakang kepala. Ya, sudah dipegang ya. Kemudian ada tulang pelipis ya, pelipis ya. Pelipis ini agak samping kiri kanan telinga ya. Kemudian ada tulang baji ya, tulang baji. Kemudian ada tulang pipi, silahkan dipegang di bagian pipi, ada tulangnya ya. Kemudian ada tulang hidung ya. Ya, kemudian ada rahang atas ya, rahang atas. Kemudian ada rahang bawah. Nah, itu adalah bagian dari tulang tengkorak. Selanjutnya adalah tulang badan. Nah, tulang badan ini membentuk rangka badan ya. Ini cukup banyak ya. Mulai dari bawah dari kepala itu kita mulai dari tulang leher. Ya, silakan ya. Leher ini terdiri dari tulang-tulang ya. Kemudian ada tulang dada. Ya, tulang dada yang bentuknya memanjang ya, tulang dada. Kemudian ada tulang belikat. Ya, tulang belikat. Tulang belikat itu yang ada di belakang ya teman-teman, bahasa ada yang mengatakan centongan gitu ya, belakang ya. Kalau tulang selangka itu yang depan, ini yang sebelah kanan kiri leher depan ya, agak bawah ya, 2 kanan kiri tulang selangka. Kemudian ada tulang rusuk, ini ya, tulang rusuk. Kemudian ada tulang belakang, ini ya, tulang belakang dari bawah leher sampai tulang ekor. Ada tulang gelang panggul. Kemudian ada tulang paha. Kemudian ada tulang selangka tadi ya. Kemudian ada tulang lengan atas. Nah, ini bagian dari tulang belakang ini ya. Tulang belakang bentuknya memanjang, masih dibagi lagi. Tulang lehernya jumlahnya 7 ruas. Jadi tulang belakang itu dimulai dari leher ya, teman-teman. 7 ruas, kemudian ada tulang punggung 12 ruas, tulang pinggang 5 ruas, tulang kelangkang 5 ruas, dan tulang ekor ada 4 ruas. Itu adalah rangka pada badan ya. Yang selanjutnya adalah tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak ini terdiri anggota gerak atas yaitu tangan ya, dan anggota gerak bawah atau kaki. Teman-teman bisa melihat untuk jenis tulangnya ada tulang gelang bahu, tulang humerus lengan atas, ada ulna, ada radius atau tulang pengumpil, dan tulang hasta. Ini nama ilmiah ya. Ada falanges atau tulang pergelangan tangan ya. Kemudian ada gelang panggul ya, untuk yang bagian bawah, alat gerak bagian bawah. Kemudian ada femur atau tulang paha. Kemudian ada patella atau tulang lutut. Kemudian ada fibula dan tibia. Ini tulang betis dan tulang kering ya, fibia dan tibula. Kemudian ada falanges. Ini adalah tulang pada jari-jari kaki.
Itulah tulang berdasarkan letaknya. Ada 3 ya. Bagaimana proses pembentukan tulang atau perkembangan tulang? Jadi sebenarnya hampir semua tulang pada manusia itu terbentuk dari tulang rawan yang mengalami osifikasi atau penulangan. Iya. Jadi sebenarnya tulang yang ada pada tubuh kita, tulang yang keras ya teman-teman, tulang yang keras, tulang yang misalnya ada di lengan atas, itu sebenarnya prosesnya itu awalnya dari tulang rawan yang mengalami proses osifikasi atau penulangan. Ya. Jadi proses osifikasi ini atau penulangan dimulai dari bagian tengah tulang rawan. Ini tulang rawan yang putih ya. Jadi dimulai dari bagian tengahnya ya. Daerah penulangan ini dimulai dari bagian tengah yang mula-mula diisi atau terisi oleh sel pembentuk tulang yang namanya osteoblast. Ya. Ini bagian tengah ya, diisi oleh sel pembentuk tulang yang namanya osteoblast. Nah, ini osteoblast teman-teman ya. Osteoblast ini menghasilkan sel tulang yang dinamakan osteosit ya. Jadi sel pembentuk tulang namanya osteoblast, kemudian osteoblast tadi menghasilkan sel tulang yang dinamakan osteosit. Jadi sel pembentuknya namanya osteoblast, kemudian sel tulangnya namanya osteosit. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada pembuluh darah ya. Jadi fungsi pembuluh darah pada tulang itu untuk apa? Yaitu untuk membawa zat makanan dan mineral hingga tulang itu menjadi keras ya. Jadi tentu dalam proses perkembangannya tulang juga memerlukan makanan ya agar menjadi tulang yang keras. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini adalah yang paling kanan ya. Ini setelah mengalami proses osifikasi atau penulangan akan menjadi seperti ini. Ini ada istilah tulang kompak dan tulang spons ya. Tulang kompak ini biasanya tulang yang susunannya itu sudah padat ya. Bagian luar tulang yang susunannya sudah padat, sudah keras. Dan ini ada tulang spons, ini biasanya ada di ujung persendian ya. Spons ini tulangnya tersusun berongga ya. Jadi kalau tulang kompak itu susunannya padat, kebalikannya kalau tulang spons yang ada di ujung sendi itu masih berbentuk rongga-rongga atau spons. Selanjutnya, apa itu fungsi rangka? Nah, fungsi rangka yang pertama tentu untuk menyangga dan memberikan bentuk tubuh ya. Jadi kita tidak bisa berdiri ya teman-teman tanpa adanya tulang ya. Yang kedua, melindungi organ vital. Contohnya tadi ya, tulang rusuk dan tulang dada itu misalnya untuk melindungi organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Ada jantung, ada hati, ada lambung dan sebagainya. Yang ketiga, tempat menempelnya otot yang membantu proses gerak. Ya, ini jelas ya. Jadi kita bisa bergerak itu karena ada otot dan tulang. Jadi tidak bisa hanya salah satu. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Nah, di sini ada bagian tulang yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah, yaitu pada sumsum tulang pipa dan sumsum tulang rusuk. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan mineral. Yang kelima ya. Yang selanjutnya ada struktur dan fungsi sendi ya. Tadi kita sudah membahas tulang. Selanjutnya kita membahas sendi. Apa itu sendi? Ya. Sendi itu pertemuan dua tulang atau lebih yang disebut juga dengan artikulasi. Jadi ketika kita menyebut sendi itu sama aja artinya dengan artikulasi ya. Jadi hubungan antar tulang ya, hubungan antar tulang. Teman-teman bisa mempraktekkan ya. Tangannya, sikunya silahkan dilipat. Itu ada tulang bagian lengan atas dan tulang yang lengan bawah itu ya. Itu kan sikunya melipat. Nah, pertemuan pada siku itu namanya sendi ya. Contoh sendi ya, pertemuan dua tulang. Untuk jenis-jenis sendi ada 3 ya. Yang pertama sendi mati atau sinartrosis. Nah, untuk sendi ini itu tidak sendi yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Contohnya pertemuan antar tulang pada tulang tengkorak. Ya, itu kita tidak bisa menggerakkan. Contohnya tadi ya, misalnya tulang dahi dengan tulang ubun-ubun. Nah, ini kan batasnya di sini ya, teman-teman. Kita tidak bisa menggerakkan. Walaupun di sini adalah sebenarnya sendi, tapi namanya sendi mati atau sinartrosis. Kemudian yang kedua ada sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi yang memungkinkan sedikit gerak ya, sedikit gerak. Di sini terdapat bantalan tulang rawan yang disebut sebagai kartilago. Contoh sendi kaku ini adalah sendi pada ruas tulang belakang. Iya, pada tulang belakang kita bisa menggerakkan ya.
dengan gerakan terbatas ya. Tulang belakang kita bisa digerakkan dengan gerakan terbatas, namanya adalah sendi kaku. Kemudian yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis. Nah, diartrosis ini adalah sendi yang memungkinkan bebas ke segala arah. Pada sendi diartrosis ini terdapat rongga sendi yang disebut rongga sinovial, yang di dalamnya ada cairan sinovial, yaitu cairan pelumas sendi. Jadi adanya cairan pelumas sendi ini memungkinkan kita untuk mempermudah gerakan ke segala arah. Untuk sendi gerak atau diartrosis dibagi menjadi beberapa tipe. Ada sendi peluru, ya, ada sendi engsel, sendi putar, dan sendi pelana. Ya, apa itu sendi peluru? Ya, ini ya teman-teman. Sendi peluru, ya, itu adalah sendi yang bisa bergerak semua arah. Terdapat satu bagian tulang yang membulat dan dikelilingi tulang berbentuk mangkok. Kemudian untuk sendi engsel, nah namanya saja engsel ya, teman-teman bisa membayangkan engsel pintu. Nah, engsel pintu itu kan hanya bisa membuka dan menutup, sama ya. Sendi engsel juga hanya bisa satu arah, contohnya pada sendi siku dan lutut ya, hanya satu arah ya. Kemudian sendi putar, ini gerakannya melingkar ya, contohnya misalnya sendi antara ruas tulang belakang pertama dengan kedua, yang membuat leher kita bisa memutar, menggeleng, dan mengangguk ya. Kemudian selanjutnya adalah sendi pelana. Sendi pelana ini kebalikan dengan sendi engsel yang satu arah. Sendi pelana ini dua arah. Contohnya adalah persendian pada tulang telapak tangan dengan ibu jari ya, telapak tangan dengan ibu jari. Nah, ini adalah contoh gambar dari sendi diartrosis ya, ada 4 seperti ini ya. Sendi peluru ya, ada bagian yang bonggol seperti mangkok ya, ada bagian yang melingkar. Contohnya ini pada gerakan tangan memutar ya, gerakan tangan memutar pada lengan atas seperti itu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi otot. Otot sebagai alat gerak aktif memiliki fungsi, yaitu bahwa otot ini mampu melakukan kontraksi dan relaksasi. Kontraksi itu dimana kondisi otot itu mengkerut dan memendek, sedangkan relaksasi itu kondisi otot memanjang dan mengendur. Gabungan relaksasi dan kontraksi akan menimbulkan gerakan. Ini contoh otot dalam kondisi kontraksi ya. Teman-teman bisa mempraktekkan ya, sambil mempraktekkan otot bagian lengan atas ini ya, yang bagian atas itu ya, ini namanya otot bicep. Otot bicep. Ketika siku kita melipat, maka otot bicepnya akan bagaimana? Otot bicepnya itu akan kontraksi ya, akan kontraksi. Sedangkan otot tricepsnya yang bagian belakang itu akan relaksasi. Sedangkan ketika tangan kita lurus ya, yang akan mengalami kontraksi adalah otot tricepsnya, sedangkan otot bicepsnya itu mengalami relaksasi. Baik, untuk selanjutnya kita mempelajari macam-macam otot. Untuk otot itu ada 3 jenis ya. Ada otot polos, ada otot jantung, dan ada otot lurik. Otot polos itu bekerja secara tidak sadar, artinya di bawah kesadaran kita. Nah, misalnya otot polos ini otot yang terdapat pada organ dalam tubuh kita, misalnya otot penyusun lambung. Nah, ini gerakannya itu kita tidak sadar ya, tidak bisa di bawah kendali kita, tapi memang bekerja secara tidak sadar. Reaksinya lambat tapi bekerja tanpa lelah dalam waktu lama. Nah, bekerja tanpa lelah ya, makanya luar biasa ya, Allah itu menciptakan. Bagaimana yang terjadi ketika otot lambung kita itu dia lelah gitu ya, dia lelah bekerja, maka lambung kita tidak bisa mencerna makanan dengan baik ya, Masya Allah ya.
Selnya berbentuk gelondong dan melancip di kedua ujungnya. Ya, gelondong, lancip di kedua ujungnya. Memiliki nukleus atau inti sel pada bagian tengahnya. Kemudian serabut halusnya melintang dan tidak terlihat. Ini serabutnya itu melintang ya, tapi tidak terlihat. Kemudian yang kedua ada otot lurik ya. Maaf, otot jantung terlebih dahulu ya. Ada otot jantung. Otot jantung pasti letaknya atau penyusun yaitu pada jantung. Bekerja secara tidak sadar, bekerjanya sedang tetapi bekerja tanpa lelah dalam waktu yang lama. Nah, luar biasa ya, bagaimana ketika otot jantung itu dia lelah. Ya. Makanya ini nikmat Allah yang luar biasa ya. Sel pada jaringannya berbentuk silindris dan memanjang. Silinder ya, bulat memanjang. Kemudian ujungnya ini bercabang ya. Yang tidak dimiliki oleh jenis otot yang lain ini cirinya, bercabang. Memiliki nukleus atau inti sel pada bagian tengah, kemudian serabutnya halus melintang pada jaringan terlihat jelas ya, serabutnya melintang ya. Ini ya. Kemudian selanjutnya adalah otot lurik atau otot rangka. Bekerja secara sadar. Nah, ini ya. Jadi kalau dua jenis otot tadi polos dan jantung tidak sadar, tapi otot lurik ini bekerja secara sadar. Bekerjanya cepat, tetapi dapat menimbulkan rasa lelah. Bentuknya silindris memanjang, tapi tidak bercabang ya. Memiliki nukleus di bagian tepinya, serabutnya melintang dan terlihat jelas ini ya. Garis-garisnya ini melintang terlihat jelas. Kalau pada otot polos ini tidak terlihat jelas ini, serabutnya tidak terlihat. Jantung dan lurik ini terlihat jelas garis-garisnya ya teman-teman. Nah, otot lurik ini contohnya ya pada yang menempel pada tulang gitu ya, makanya sering kita menimbulkan lelah gitu ya. Contohnya otot yang menempel pada tulang paha kita gitu ya, pada lengan kita, contohnya seperti itu. Selanjutnya adalah gangguan pada sistem gerak. Ini ada beberapa gangguan atau kelainan pada sistem gerak ya teman-teman. Yang pertama ada fraktur. Fraktur itu bisa dikatakan retak tulang ya, seperti ini jenis-jenis frakturnya. Kemudian ada terkilir atau keseleo gitu ya. Kemudian ada dislokasi. Dislokasi itu salah posisi gitu ya, salah letak atau salah posisi yang terjadi bila letak ujung ruas tulang yang satu itu tidak tepat menempati tempat yang semestinya pada ruas tulang lainnya. Ini namanya dislokasi. Kemudian ada artritis atau radang sendi. Nah, ini untuk artritis atau radang sendi banyak ya penyebabnya. Antara lain yang terjadi biasanya pada jaringan ikat sendi gitu ya. Atau penyebab lainnya misalnya karena timbunan asam urat dan lain sebagainya. Alhamdulillah begitu ya teman-teman untuk materi sistem gerak pada manusia pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya teman-teman bisa melakukan latihan soal yang sudah dibagikan. Demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.